Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita perang Rusia-Ukraina terbaru. Bagaimana kondisi hari ini? Berita terkini perang Rusia dan Ukraina di hari ke-75 invasi. Berikut situasinya. Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan, jika Anda berkenan, ringankanlah jari Anda untuk menekan tombol like, subscribe, juga tanda notifikasinya. Jika sudah, mari simak videonya sampai selesai. Perang antara Rusia dan Ukraina sudah memasuki hari ke-76. Menurut berita terbaru, sekitar 60 orang tewas dalam pengeboman Rusia. Awalnya mereka berlindung di sebuah sekolah dekat kota Luhansk, Ukraina. The Guardian melaporkan kabar kematian 60 orang yang berlindung di sebuah sekolah itu disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Selain itu, lebih dari 170 orang sipil yang berlindung di pabrik baja di Mariupol berhasil dievakuasi dan sudah tiba di Zaporizhia. Secara total, menurut pejabat, sudah ada lebih dari 6.000 orang dievakuasi dari Mariupol, kota pelabuhan Ukraina. Pada hari Minggu, Rusia melakukan serangan udara yang mengakibatkan seorang wanita terluka dan kematian listrik di 6 pemukiman wilayah Odessa. Sementara itu, Al Jazeera melaporkan pemimpin pasukan Chechnya Rusia, Zamzam Kadyrov, mengatakan tentaranya sudah menguasai sebagian besar wilayah Popasna. Di sisi lain, para pejabat Ukraina mengatakan pertempuran di kota timur akan terus berlanjut. Menurut staf umum Ukraina, serangan Rusia di bagian timur bertujuan untuk membangun kontrol penuh atas wilayah Donetsk dan Luhansk. Organisasi Kesehatan Dunia mengaku sedang mengumpulkan bukti terkait dugaan penyelidikan kejahatan perang berupa dokumentasi 200 serangan Rusia di rumah sakit dan klinik Ukraina. Muncullah sanksi terhadap Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan para pemimpin G7 melakukan panggilan video dengan Presiden Ukraina, Zelensky. Dalam kesempatan itu, pihaknya berkomitmen menghapus sekaligus melarang minyak Rusia. Mereka juga mengecam kebijakan invasi yang dilakukan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ke Ukraina. Tindakannya mempermalukan Rusia dan pengorbanan bersejarah rakyatnya, kata kelompok itu. Selain itu, lebih dari 2.600 pejabat militer Rusia dan Belarus mendapatkan larangan visa baru dari Amerika Serikat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Larangan visa itu termaksud untuk personel yang beroperasi di buka. Dalam kunjungan mendadak di Ukraina, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menjanjikan senjata baru dan peralatan lain untuk membantu pasukan Ukraina. Dia mengatakan Kanada juga akan menghapus tarif perdagangan untuk semua impor Ukraina tahun depan. Sedangkan pemerintah Inggris telah memperluas sanksi terhadap Rusia untuk memasukkan tarif impor hukuman pada logam mulia Rusia, serta larangan ekspor produk tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan tekanan ekonomi di Moskow. Ikuti terus perkembangan beritanya antara perang Rusia dan Ukraina hanya di Tribun Tulis. Kami tim kru mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.